hadir dalam ruang Zoom pada pagi hari ini dalam acara akreditasi Klinik Pratama IV pada hari Senin 23 Desember 2024. Yang kami hormati Dr. Intan Primarita Agmalia Putri selaku Surveyor TKPP, Dr. Victoria Dinafis Hangin selaku Surveyor TKSD, Dr. Oriza Sativa yang mewakili Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Ibu Nina Sumarna SKM MM selaku Kepala Subbagian TU Puskesmas Cikarang, Ibu Emun STR Kep selaku penanggung jejaring dan jaringan SPKAS Wilayah Kerja Puskesmas Cikarang, Bidan Ita Nasrifa STR Kep M Kep CHT dari Asklin. Kami ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman Klinik Pratama IV yang telah hadir pada pagi hari ini dengan semangat yang luar biasa untuk melaksanakan akreditasi hari ini. Sebelum kita mulai acara di pagi hari ini, mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmatnya kita bisa hadir di acara akreditasi Klinik Pratama IV pada pagi hari ini dalam keadaan yang sehat dan tentunya semangat. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para pengikutnya, dan semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Kemudian kita akan lanjutkan acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, kita akan melanjutkan ke acara selanjutnya yaitu sambutan. Untuk sambutan pertama dari Bidan Ita Nasrifa STR Kep M Kep CHT, perwakilan dari Astin. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Fauzi, ada Dr. Adisti, kemudian seluruh staf dan rekan kerja seluruh yang ada di Klinik Pratama IV. Kemudian di sini ada Dr. Intan, yang saya hormati Dr. Fik dari asosiasi dari sebagai surveyor dari lembaga Askin ya. Kemudian dari Puskesmas Cikarang yang saya hormati Ibu Emun dari Puskesmas Cikarang dan seluruh yang ada di Zoom akreditasi hari pertama ini. Perkenalkan, saya Ita Nasrifa
saya hari ini mewakili Asosiasi Klinik Indonesia mengucapkan selamat kepada seluruh kru dari Klinik Pratama IV yang hari ini akan melaksanakan gitu ya, eh, melaksanakan acara akreditasi hari pertama. Mudah-mudahan semua harapan, cita-cita dari seluruh staf dan semua yang hadir di sini menjadi paripurna. Memang semuanya sudah melalui proses-proses eh, yang luar biasa untuk menghadapi ini semua. Saya paham betul apa yang memang harus kita lalui sekarang. Tujuannya sangat baik untuk kita bersama. Sekali lagi untuk rekan-rekan dari Klinik Pratama IV ini luar biasa. Saya memberikan apresiasi ya, karena memang tidak salah pilih. Teman-teman dari Klinik Pratama tidak salah pilih melakukan apa ya, komunikasi dengan lembaga Askin, karena lembaga Askin ini adalah lembaga akreditasi yang memang dinaungi oleh biasa. Terima kasih kepercayaannya kepada lembaga Askin yang memang dalam hal ini ketua yaitu Dr. Mulyana mengharapkan gitu ya, kepada teman-teman yang memang saat ini dan yang mungkin ke depannya akan melakukan akreditasi begitu. Harapannya memang ke depannya kalau bisa menggunakan asosiasi apa menggunakan lembaga askin ini, karena memang dinaungi oleh asosiasi. Selamat bekerja kepada Dokter Intan dan Dokter Dina. Kebetulan mereka adalah orang-orang hebat surveyor yang adalah juga pengurus dari Asosiasi Klinik Indonesia Kabupaten Bekasi. Di sini juga saya menyampaikan salam hangat dan salam hormat dari ketua kami, Dr. Mulyana, kepada seluruh rekan-rekan Klinik Pratama IV Medica. Mudah-mudahan berjalan lancar. Akreditasi ini akan dilalui 2 hari, begitu ya. Hari ini adalah hari pertama. Semangat, pokoknya tunjukkan apa yang memang ada, begitu. Kemudian benahi dan terima masukan-masukan. Bila nanti ke depannya ada temuan-temuan yang akan eh, pastinya akan lebih membangun dan lebih baik ke depannya untuk Klinik Pratama. Kita selalu bergandengan tangan, selalu kompak supaya hasilnya lebih baik lagi. Kemudian pesan saya adalah yang utama nanti ketika sudah mendapatkan hasil yang maksimal, harapannya apa nih? Paripurna dong, mudah-mudahan ya. Dengan nanti apapun yang didapat, tolong dipertahankan dan terus terjaga. Jangan hanya nanti pas persiapan mau akrenya saja, tapi nanti pasca akreditasinya tidak dipertanggungjawabkan. Itulah PR dan tugas kita bersama ya, sehingga terus berkesinambungan sampai dengan pasca akreditasi. Mungkin ini saja sambutan dari saya mewakili Asosiasi Klinik Indonesia Kabupaten Bekasi. Sukses terus teman-teman. Selamat bertugas untuk sahabat saya Dr. Intan dan Dr. Dina. Salam kembali untuk tim Puskesmas dari Cikarang. Selamat bekerja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat akreditasi paripurna, paripurna. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk salam-salam hangatnya dan juga doa baiknya dari Bidan Ita Nasrifa, STR Kep Mkep CHT, perwakilan dari Asklin. Mungkin sambutan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Nina Sumarna, SKMMM, selaku Kepala Sub Bagian TU Puskesmas Cikarang. Kepada beliau kami persilahkan.
Terima kasih, MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin, perkenalkan terlebih dahulu, saya Nina, saya Kasubag TU Puskesmas Cikarang. Saya mewakili Dr. Nop yang hari ini kebetulan beliau sedang cuti. Jadi beliau menitipkan salam pada klinik IVI beserta seluruh tim, Bapak Ibu Surveyor, selamat menjalankan akreditasi. Tentunya harapan kami akan mendapatkan hasil paripurna tentunya. Di sini saya mengucapkan selain Dr. Nov, kami juga Puskesmas Cikarang, seluruh jajaran kami mengucapkan selamat dan sukses menjalankan akreditasi untuk klinik IVI yang semoga mendapatkan hasil yang paripurna. Yang terhormat Bapak Ibu Surveyor yang saya hormati, Ketua Asklin yang pada saat ini diwakili oleh Ibu siapa tadi? Saya lupa, mohon izin. Yang mewakili saya hormat dan yang terhormat teman-teman klinik tentunya saya berharap teman-teman klinik dapat menjalankan akreditasi dengan baik. Tentunya akreditasi ini bertujuan untuk agar klinik tersebut selalu menjalankan sesuai dengan SOP. Sebetulnya mungkin kegiatan-kegiatan ini sudah biasa dilakukan oleh teman-teman di klinik, tetapi kadang-kadang kita memang lupa untuk melakukan pencatatan dan pelaporan. Itu yang mungkin ada sedikit nanti ada koreksi dari Bapak Ibu Surveyor. Tentunya koreksi-koreksi itu bertujuan untuk membangun klinik IV bisa melayani pasiennya secara lebih baik lagi tentunya. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Nina Sumarna SKMMM selaku Kepala Subbagian TU Puskesmas Cikarang untuk doa baiknya untuk klinik Pratama IV. Selanjutnya akan ada sambutan dari penanggung jawab klinik Dr. Nur Ahmad Fauzi MM. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Intan Primarita Akmalia Putri selaku Surveyor TKPP dan Dr. Victoria Dinafis Hangin selaku Surveyor TKSD. Kemudian Dr. Haja Oriza Rosatifa MMMSI, Kabid Pelayanan Kesehatan mewakili dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Ibu Nina Sumarna SKMMM dan Ibu Emun STR Kep yang saya hormati selaku perwakilan dari Puskesmas Cikarang Utara. Kemudian yang saya hormati Ibu Ita Nasrifa STR Kep M Kep CHT selaku perwakilan dari Asosiasi Klinik Indonesia. Dan seluruh tamu undangan yang saya hormati, dan tentunya seluruh staf klinik Pratama IV yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan karunia dan nikmatnya, kita bisa hadir dan berkumpul di ruangan Zoom ini dengan penuh semangat. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Saya ucapkan selamat datang kepada surveyor akreditasi dari LPA Skin, perwakilan dari Dinas Kesehatan Bekasi, perwakilan dari Puskesmas Cikarang Utara, perwakilan dari Asklin Kabupaten Bekasi, dan seluruh peserta yang hadir di acara Zoom pagi hari ini dalam acara survei akreditasi Klinik Pratama IV hari pertama.
Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menghadiri undangan kami. Proses akreditasi ini adalah sebuah komitmen kami sejak awal 2024. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini adalah merupakan acara yang kami tunggu, ya, acara yang sangat berbahagia karena merupakan acara puncak dari proses akreditasi yang panjang. Besar harapan kami setelah proses akreditasi ini kita bisa meningkatkan mutu pelayanan klinik Pratama IV dan juga meningkatkan mutu keselamatan pasien dari klinik Pratama IV. Dalam proses akreditasi ini tentunya adalah proses yang panjang dan yang tidak mudah. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih pada seluruh staf klinik Pratama IV dan juga para leader yang sudah bekerja dengan maksimal dalam proses akreditasi ini. Kami menyadari bahwa proses akreditasi ini perlu banyak yang mungkin kami benahi. Dengan adanya survei akreditasi ini, harapan kami bisa mendapatkan koreksi dari para surveyor agar kami bisa terus berbenah dan meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di klinik Pratama IV. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan sebelum saya akhiri, izinkan saya berpantun. Uwak Fauzi menangkap ikan, tak disangka dapatnya tuna. Cakep, Usaha maksimal, doa pun dilangitkan. cakep. Klinik IV menjadi paripurna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Fauzi untuk sambutannya dan juga semangatnya ya untuk kita teman-teman Klinik Pratama IV dalam menjalani akreditasi ini. Mungkin selanjutnya kita akan ada sesi foto bersama. Sesi foto bersama untuk semua hadirin dimohon untuk menyalakan kameranya. Baik, terima kasih. Untuk sesi foto bersama akan dilakukan dengan metode screenshot. Untuk teman-teman dimohon mengeluarkan gaya terbaiknya. Dalam hitungan ketiga kita akan melakukan sesi foto bersama. 1, 2, 3. Baik, cukup. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan dokter-dokter dan ibu-ibu surveyor yang sudah hadir. Selanjutnya, tim surveyor akan mengambil ahli kendali acara. Kepada yang terhormat, dokter-dokter surveyor, kami persilahkan. Izinkan saya menutup acara ini dengan pantun. Pergi ke pasar, membeli kenari. Dicampur gula, Cakep, rasanya manis sekali. Mari kita cakep. jalani akreditasi dengan penuh kesungguhan. Sukses bersama Klinik Pratama IV tercinta ini. Selanjutnya akan ada pembacaan doa oleh Dr. Nur Ahmad Fauzi, MM. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, izin teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk hadirkan hati kita untuk berdoa pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, terima kasih kepada Dr. Fauzi untuk penyampaian doanya. Selanjutnya, tim Surveyor akan mengambil alih kendali acara. Kepada yang terhormat, Dr. Surveyor, kami persilahkan. Mohon izin Dr. Fauzi, Dr. Adesti, dan rekan-rekan Surveyor Mas Cikarang Utara, saya mohon izin mengundurkan diri terlebih dahulu. Saya mengucapkan sekali lagi selamat berproses ya, karena saya tidak bisa mengikuti hingga akhir. Sekalian konfirmasi begitu, dokter. Insya Allah jika tidak ada halangan, besok dari Asosiasi Klinik Kabupaten Bekasi, saya yang akan hadir. Mudah-mudahan tidak ada halangan ya. Saya pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Dina, Dokter Intan, mohon izin. Maaf, Selamat bertugas, sahabat-sahabatku. selanjutnya kita acara perkenalan terlebih dahulu ya, teman-teman. Dimulai dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Klinik Pratama IV sudah memilih lembaga akreditasi ASKIN sebagai akreditasinya. Dengan ditugaskannya saya, Dr. Intan Primarita Malia Putri sebagai surveyor tata kelola pelayanan dan penunjang, serta Dr. Dina sebagai surveyor tata kelola sumber daya masyarakat. Kami berdua sama-sama tinggal di daerah Kabupaten Bekasi. Nanti Dr. Dina sendiri akan perkenalkan diri. Untuk saya sendiri itu tinggal di Jababeka ya. Kemudian tidak perlu tegang sebenarnya ya untuk menghadapi akreditasi karena saya yakin teman-teman klinik Pratama IV itu sudah menyiapkan jauh-jauh hari berkas-berkas, dokumen dan persiapan di klinik secara matang. Tinggal timingnya saja hari ini dan besok. Tak lupa yang terhormat, di sini sudah hadir belum ya Dokter Ocha ya? Belum ya? Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi atau yang mewakili Dokter Oriza Zatifa. Kemudian ada di sini perwakilan dari Puskesmas Cikarang, Ibu Nina. Kemudian ada Ibu Bidan Emun, perwakilan juga dari Puskesmas Cikarang. Serta tadi ada bergabung bersama kita Bidan Ita Nastrifa dari Asosiasi Klinik Kabupaten Bekasi. Selanjutnya perkenalan dari tata kelola sumber daya masyarakat, surveyornya Dr. Dina. Mangga silakan Dr. Dina. Terima kasih Dr. Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya kedengeran ya? Oke, perkenalkan saya Dr. Dina, kebetulan dari TK SD. Untuk saya percaya bahwa klinik IV sudah berusaha pasti untuk memaksimalkan, sudah dirancang dari jauh-jauh hari untuk menyambut akreditasi ini ya. Jadi jangan tegang, ya, banyakin senyum.
supaya nggak tegang. Kebetulan kami tinggal di Kabupaten Bekasi, diri di daerah Lipo Cikarang. Mari kita sama-sama melaksanakan survei akreditasi ini. Apapun masukan, saran, mohon diterima dengan baik juga. Terima kasih, Dokter Intan. Baik, dilanjutkan perkenalan dari Klinik Pratama IV. Silakan, mau dari mana dulu? Mungkin dari saya dulu ya, Dok ya. Ya, Dok. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Fauzi. Nama lengkap Nur Ahmad Fauzi. Alhamdulillah, saya sebagai owner ya, sekaligus dari penanggung jawab klinik Pratama IV. Nah, di sini ada teman-teman kami juga. Nanti mungkin bisa perkenalan satu persatu dengan berdiri ya mungkin ya. Berdiri nanti bisa pegang mic-nya. Saya tinggal di Perumahan Telaga Sakinah, Cikarang Barat. Mungkin itu ya perkenalannya ya dok ya. Ibu-ibu semua dari Puskesmas. Mungkin selanjutnya mungkin dari Dokter Adesti. Silakan Dokter Adesti. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Dr. Adesti, nama lengkap saya Adestia Iskandar. Baik, di sini saya sebagai Kepala Tim Mutu di Klinik Pratama IV dan juga sebagai dokter praktek di Klinik Pratama. Ya, saya juga sama ya tinggalnya di Telaga Hubungan saya istri dari Dokter Fauzi. Mungkin sekian perkenalan dari saya, bisa dilanjutkan dengan teman-teman yang lain. Salam kenal ya untuk semuanya yang sudah membantu kami, tentunya Dokter Intan, Dokter Dina, dan juga ibu-ibu perwakilan yang sudah menghadiri Zoom kami kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal, dokter-dokter sekalian. Saya Nabila Nur, selaku Humas Marketing dari Klinik Pratama IV. Untuk saat ini, saya tinggal di Telaga Murni juga yang masih satu kawasan dengan para dokter dan juga dekat dengan Klinik Pratama IV. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dok, perkenalkan nama saya Nur Amali Ulfah. Kebetulan saat ini saya sebagai koordinator mutu tata kelola klinik dan saat ini saya tinggal di Perumahan Grand Cikarang City. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yose. Saya sebagai koordinator admin. Alamat tinggal saya di Perumahan Gramapuri Persada Cikarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Rosmayanti. Saat ini saya tinggal di Puri Cikarang Hijau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sambil berdiri ya, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Apoteker Eni Dwi Safitri, SSI.
Saya sebagai apoteker penanggung jawab klinik pertama IV. Salam kenal dokter dan salam kenal untuk tim-tim ibu-ibu lainnya. Saat ini saya tinggal di Puri Nirwana Residence, Cikarang. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, izin perkenalkan, saya Trisya Widyastuti, selaku koordinator PKP. Saya tinggal di Puri Nirwana Residen juga. Eh, Cukup itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Radia sebagai koordinator rekam medis. Untuk saat ini saya tinggal di Tambun Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Zian Widian. Saya selaku koordinator pendaftaran dan kasir. Untuk saat ini saya tinggal di daerah Kebon Kopi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dokter-dokter dan tamu undangan. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ayu Nadia Nurifani, SSI. Saya di Klinik Pratama IV dipercaya untuk sebagai koordinator manajemen fasilitas dan keselamatan. Untuk saat ini saya berdomisili di Cikarang Barat, yaitu di Telaga Sakinah. Terima kasih. Baik, sudah semua perkenalannya? Sudah, dokter. Sudah. Oke. Izin saya share screen-nya. Ini aja ya. Ya. Saya mulai ya, Dok. Coba kita coba dulu. Oke. Oke, silakan dok. Ya, mohon maaf sebelumnya terkendala teknis ya tadi ya. Kita mulai survei akreditasi klinik Pratama IV tanggal 23 dan tanggal 24 Desember 2000. Ini adalah dasar penugasan kami tertuang dalam surat LPA Askin nomor 656 garis miring Askin garis miring ST garis miring 12 Romawi garis miring 2024 tertanggal 20 Desember 2024 perihal survei akreditasi klinik IV. Next. Dan ini adalah identitas surveyor. Saya tata kelola pelayanan dan penunjang, Dr. Intan Primarita Akmalia Putri, dan teman saya, tata kelola sumber daya dan upaya kesehatan masyarakat, Dr. Victoria Dinafis Hangin. Apa itu akreditasi? Next. Akreditasi adalah kebutuhan dan pembuktian klinik yang berorientasi pada kinerja, mutu, keselamatan, serta kepuasan. Next. Dengan tujuan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan kinerja klinik melalui perbaikan sistem manajemen yang berkesinambungan dan penerapan manajemen resiko. Tujuan spesifiknya antara lain meningkatkan kualitas tata kelola klinik, meningkatkan mutu dan keselamatan pasien, meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesehatan perorangan. Selain itu, tujuan dari survei akreditasi yaitu menilai kepatuhan pelayanan klinik dengan mengukur kesesuaian terhadap standar akreditasi.
Next. Nah, ini yang akan kami lakukan, yaitu menelaah berkas dan dokumen. Kemudian kami akan berbicara dan mendengarkan melalui wawancara atau diskusi individual, diskusi kelompok. Kemudian kami akan mengamati langsung maupun berkeliling, serta mendokumentasikan apa yang dibaca, didengar, serta dilihat. Selanjutnya ada tata tertib daring. Tata tertib daring yaitu tepat waktu ya, linem, kemudian tempat duduk harus nyaman. Karena akreditasi daring ini eh, cukup lama ya, apalagi untuk bab 3 yang lumayan banyak yang harus dibahas. Begitu juga dengan bab 1, bab 2, TKSD, itu juga sama. Otomatis tempat duduk harus nyaman. Kemudian wifi kuat, suasana tenang. Terkadang wifi kita sudah kuat, namun sudah dicoba berkali-kali kuat. Namun pada saat hari H, ada saja terkendala yang seperti itu. Kemudian mikrofon harus di-mute, kecuali kalau ingin berbicara. Selanjutnya video dalam kondisi on, raise hand jika ingin bertanya, kemudian siapkan dokumen. Karena pada saat nanti breakout room, dokumen-dokumen itu yang akan dicek. Tidak makan ataupun minum, bukan tidak boleh ya, di dalam Zoom ini, tapi di luar Zoom. Kemudian jika ingin meninggalkan Zoom, maka harus izin terlebih dahulu. Next. Dan ini adalah jadwal survei ya, jadwal acara survei akreditasi Klinik Pratama IV. Yaitu tadi ya, kita menyiapkan waktu menuju persiapan sampai jam 8, mulai jam 8 untuk penayangan safety briefing, nyanyikan lagu Indonesia Raya, dan sambutan-sambutan seperti yang tadi kita lakukan. Dan nanti akan ada presentasi kepala klinik tentang profil klinik peningkatan mutu internal dan pelaporan IKP. Kemudian rehat, nanti rehat akan masuk ke breakout room. Dan sekarang ini adalah penyampaian maksud, tujuan, serta pembacaan jadwal survei dan kode etik. Next. Untuk hari kedua, luring ya. Apa saja yang akan dilakukan pada saat datang nanti, surveyor akan datang nanti, itu ada briefing harian. Briefing harian ini posisinya melihat apa yang kemarin kita temukan pada saat melihat berkas, kekurangan-kekurangan apa yang kita temukan. Nah, itu kita bahas di briefing harian. Ada yang bisa menyangga dari pihak klinik, gitu contohnya. Kemudian kami akan menelusur klinik ya, melihat, mencatat. Kemudian kami akan mewawancara teman-teman yang ada di klinik untuk menuliskan di sinaf kami yang akan dikirim ke Kemenkes. Dan besok juga kita akan melakukan exit conference penutupan ya. Next, selanjutnya kode etik surveyor. Kode etik surveyor, apa saja hal-hal yang wajib dilakukan seorang surveyor? Yaitu bersikap ramah, santun, dan terbuka. Kemudian bersikap jujur dan tidak memihak. Sadar akan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai surveyor yang mewakili lembaga penyelenggara akreditasi. Kemudian dapat memberi solusi atau penyelesaian bila ditemukan ketidaksesuaian standar. Memegang teguh rahasia yang berkaitan dengan tugasnya. Menjaga kondisi kesehatan dan menghilangkan kebiasaan tidak sehat. Patuh terhadap ketentuan puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, TPMDG setempat. Menjaga penampilan dalam hal berpakaian pada saat pelaksanaan survei. Mengikuti dan memahami perkembangan ilmu teknologi dalam bidang keahlian, terutama dalam bidang pelayanan kesehatan, peningkatan mutu, praktek klinis, manajemen, dan instrumen akreditasi.
bekerja sesuai pedoman dan kode etik yang ditetapkan, tidak menggunakan lembaga penyelenggara akreditasi atau Kementerian Kesehatan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, atau untuk melakukan promosi dengan tujuan memperoleh imbalan. Selanjutnya, hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh surveyor, yaitu tidak bersahabat, tidak bersikap bersahabat. Kemudian menyatakan kelulusan dan ketidakkelulusan. Nah ini ya, ini akan saya tekankan lagi ya. Nanti Dokter Fauzi, teman-teman klinik IV nanya, Dokter Intan, kira-kira kita lulusnya apa ya? Paripurna ya dok? Nah itu tidak boleh. Kami tidak, saya maupun Dokter Dina tidak menyatakan lulus dengan hasil apa gitu ya. Kami tidak menentukan itu karena yang menentukan kelulusan itu adalah Kemenkes. Kemudian meminta fasilitas di ruang bidang akreditasi, baik untuk pribadi maupun keluarga. Selanjutnya, menyalakan tanpa dasar dan tak memberi solusi. Merokok dan minum minuman keras selama kegiatan survei. Nah, ini saya pastikan, saya dan Dokter Dina tidak melakukan itu ya. Selanjutnya, memakai baju tidak resmi atau tidak sopan, baju casual jeans yang pada saat survei ini pun juga sudah, karena kami sudah sepakat besok memakai baju apa. Selanjutnya, menawarkan diri untuk menjadi pembimbing, meminta atau menerima uang atau oleh-oleh atau barang. Kalau dikasih nggak apa-apa. Tingkat waktu survei, kemudian meninggalkan puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG saat survei. Memberikan komentar negatif terhadap pembimbing atau surveyor lain, mengirimkan laporan survei yang tidak sesuai dengan fakta dan analisa yang ditemukan di lapangan, tergabung dalam lembaga penyelenggara akreditasi yang lain. Next. Oke, kalau tadi Dokter Fauji pantun ya, maka saya pun harus berbalas pantun. Cakepnya tolong dibalas ya. Sungguh berani sang mayor, badan kokoh laksana besi. Kenalkan kami tim surveyor, siap laksanakan survei akreditasi. Next. Nasi uduk sambal terasi, paling enak uduk Bang Bilal. Jalani semua proses akreditasi agar mendapat hasil maksimal. Oke, terima kasih. Hatur nuhun sadayana. Dokter Intan, habis Ya, kita rehat atau gimana untuk stop sebentar. share-nya ini? Dok, ini pembahasan ini ya dok, serah terima survei. Sebentar. Saya izin share screen ya. Monggo dibantu Dokter Fauzi untuk membaca ini. Serah terima surat pernyataan, maaf, terlihat? Belum dok. Ya, apakah sudah terlihat? Belum. Belum.
Apakah sudah terlihat? Sudah, Dok. Ya. Sudah. Nanti kepala klinik boleh dibantu Dokter Fauzia yang membacakan serah terima surat pernyataan surveyor dan surat pernyataan kepala klinik. Surveyor, survei akreditasi klinik akan dilakukan dengan objektif sesuai standar yang berlaku. Kepala klinik, klinik akan memberikan data jujur dan benar dan komitmen siap disurvei. Baik. Selanjutnya pemaparan dari Dokter Fauzi untuk profil klinik. Mangga silakan dokter. Baik, Dok. Izin share screen terlebih dahulu. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Fauzi. Di sini saya akan mempresentasikan profil dari Klinik Pratama IV, di mana di sini materi presentasi ada terkait dengan profil klinik, struktur organisasi, visi, misi, moto, tata nilai dan tujuan, standar ketenagaan, pelayanan kesehatan, manajemen fasilitas dan keselamatan program promotif dan preventif klinik, indikator nasional mutu, indikator prioritas klinik. Profil klinik sejarah dari Klinik Pratama IV. Dari awal berdirinya, Klinik Pratama IV ini diawali dengan pelayanan pasien estetika dengan menggunakan krim racikan obat, yang mana pada umumnya krim racikan obat ini adalah diperbolehkan dengan menggunakan resep dokter. Namun di tahun 2017, titik balik Klinik Pratama IV mencoba memberikan solusi yang berbeda kepada pasien, di mana saat itu pasien yang datang ke klinik umumnya adalah diberikan produk obat atau krim racikan obat yang by resep. Tetapi mulai di tahun 2017 kami mengurangi penggunaan krim racikan obat dan berlahan menggantikannya dengan produk berlevel kosmetik atau kosmetik medik. Awal berdirinya Klinik Pratama IV hanya memiliki kapasitas 2 bed. Di tahun 2017, kami menambah menjadi 4 kapasitas bed, dan di 2018 kami menambah dengan kapasitas 5 bed perawatan. Tentunya ini perawatan rawat jalan untuk khusus pasien estetika. Dan di periode 2022 sampai 2023, Alhamdulillah kami menambah kapasitas pelayanan dengan 10 bed perawatan untuk estetika. Klinik Pratama IV membuat strategi brand positioning, yakni klinik kecantikan muslimah pertama di Cikarang, di mana kami berfokus pada pelayanan khusus muslimah atau wanita pada umumnya dengan mengedepankan konsep syariah, yakni halal dalam penyediaan layanan maupun produk. Nah, konsep klinik pertama EV ini ada 3. Yang pertama adalah konsep cantik alami atau cantik natural, di mana kami menekankan pada penggunaan bahan-bahan yang alami, natural extract ingredients, perawatan yang lembut, non-iritan, dan hasil yang natural juga. Kemudian edukasi. Edukasi ini sangat penting karena kita tidak hanya fokus pada perawatan kulit, tapi juga memberikan edukasi tentang konsep holistic anti-aging. Dan yang tentunya adalah sebagai eh, klinik muslimah, ya khusus muslimah, kami mengedepankan konsep syariah, yakni menyediakan pelayanan yang hanya khusus muslimah, tidak menerima pasien laki-laki, dan menyediakan layanan yang halal dan produk yang halal juga. Gambaran umum klinik, nama klinik kami, Klinik Pratama IV, tipe klinik adalah Pratama Rawat Jalan yang beralamat di Jalan Kiai Haji Fudoli nomor 6, Karangasih, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Kemudian status kepemilikannya adalah swasta dengan penanggung jawab saya sendiri, Dr. Nur Ahmad Fauzi MM. Hotline untuk call center kami ada di 0811451146. Email di klinik.iv@gmail.com. Lokasi kami bisa di searching di Google Maps, di mana
lokasi kami terletak di Ruko Restali Arsi nomor 6A yang ada di Jalan Kiai Haji Futoli, di mana akses jalan untuk ke klinik kami ada di Jalan Raya Pira Sukatani atau Jalan Kiai Haji Dewantara dan juga Jalan Kiai Haji Futoli. Ini bisa diakses. Letak geografi dari Klinik Pratama IV terletak di Kecamatan Cikarang Utara yang memiliki luas 4.330 hektar yang berada di tengah-tengah dari Kabupaten Bekasi. Nah, ini adalah letak yang strategis di mana di Kecamatan Cikarang Utara ini terdiri dari Desa Karangasih, Karangharja, Karangbaru, Waluya, Cikarang Kota, Hajar Mekar, Pasir Gombong, Simpangan, dan Mekarmukti. Ini wilayah yang sangat strategis sekali. Akses menuju Klinik Pratama IV bisa diakses melalui stasiun Cikarang, khususnya buat pasien-pasien yang berada di luar Cikarang, karena hanya 2 kilometer dari stasiun Cikarang bisa diakses dengan menggunakan KRL maupun dilewati transportasi umum. Jadi akses infrastruktur dari klinik kami ini sangat mudah diakses, baik melalui transportasi maupun umum maupun pribadi. Struktur organisasi di sini ada penanggung jawab Klinik Pratama IV, saya sendiri. Kemudian ada Kepala Tim Mutu, Dr. Adesti. Kemudian ada penanggung jawab dari farmasi. Di sini ada apoteker Eni Dwili Safitri. Kemudian ada koordinator admin. Untuk admin farmasi ada Diah Rosmayanti. Kemudian ada koordinator rawat jalan, koordinator ruang tindakan, ini ada Dr. Adestia Iskandar MM, koordinator rekam medik ada Siti Rodia, kemudian ada administrasi dan manajemen, di sini ada koordinator pendaftaran, ini ada Mbak Zian, dan ada koordinator mutu dan fasilitas kesehatan ada Mbak Ayu Nadia, ada Humas dan Marketing, ada Mbak Nabila, koordinator admin ada Mbak Yose di sini. Kemudian ada kepala tim mutu yang dikepalai oleh Dr. Adesti, di mana ada mutu TKK, di sini koordinatornya Mbak Nur Amalia, kemudian koordinator mutu PPI dan SKP ada Dr. Adestia Iskandar MM, koordinator mutu PKP ada Trisia Wides AMK, dan juga koordinator mutu audit internal adalah Dr. Adesti Iskandar. Visi Klinik Pratama IV adalah mewujudkan muslimah Indonesia tampil cantik natural, terbebas dari bahaya dari krim abal-abal dan juga krim racikan yang tidak terstandar. Misi kami memberikan layanan klinik kecantikan muslimah dengan mengutamakan prinsip syariat dan kenyamanan serta kepuasan pelanggan, menyediakan produk-produk yang berkualitas, aman, dan halal untuk memenuhi kebutuhan muslimah, memberikan edukasi melalui platform digital maupun seminar kepada para muslimah, menerapkan sistem manajemen sumber daya manusia yang berkompeten dan profesional, menerapkan good corporate governance dan sistem tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Kami memiliki moto Reveal Your Natural Beauty dengan nilai tata nilai di budaya kerja kami adalah memiliki atau ownership, di mana rasa memiliki organisasi yang tercermin dengan kesungguhan dan keikhlasan dalam bekerja. Kemudian melayani, care, mengedepankan kepentingan pasien dan melayani dengan sepenuh hati, dengan unbelievable service, budaya 6S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan semangat. Tolong menolong, teamwork, saling menolong dan bekerjasama untuk kepentingan organisasi, tumbuh dan berkembang, growth, memiliki growth mindset untuk terus berkembang, mencapai batas kemampuan, dan spiritual, senantiasa mengedepankan nilai-nilai syariat dalam bermuamalah, dalam berorganisasi. Tujuan dari Klinik Pratama IV memberikan pelayanan estetik medis yang bermutu, berkualitas, dan up-to-date sesuai dengan evidence-based medicine. Mengedukasi dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya memilih produk dan layanan yang aman jangka panjang, menjadi wadah bagi para karyawan atau sivitas yang ada di dalamnya untuk belajar, bekerja, dan juga berkarir.
dan mewujudkan muslimah Indonesia sehat tanpa krim obat. Standar ketenagaan, di sini ada penanggung jawab admin umum dan keuangan, 1 orang, PJ pelayanan ada 1 orang, dokter umum 1 orang, perawat 1 orang, terapis ada 6, kasir 1, apoteker 1, tenaga teknis kefarmasian 1, pendaftaran dan rekam medik 1, cleaning service dan juga keamanan 1. Pelayanan kesehatan, ini ada fasilitas-fasilitas, ada pemeriksaan umum estetik, kemudian ada pelayanan tindakan estetik, pelayanan farmasi, dan juga konseling dan edukasi. Fasilitas klinik tampak depan, tersedia juga area parkir yang luas karena letaknya juga di ruko ya. Di sini ada fasilitas parkir yang sangat nyaman. Ruang tunggu dilengkapi dengan priority seat juga untuk pasien-pasien berkebutuhan khusus. Kemudian ruang pendaftaran, di sini ada 2 petugas dan juga media edukasi dan promosi, di mana di sini ada brosur-brosur yang bisa dibaca oleh pasien-pasien kami. Kemudian ada lemari rekam medis tersusun sesuai dengan nomor rekam medisnya dan juga ruangan obat. Ruang konsultasi dokter yang tertutup sehingga pasien terjaga privasinya. Kemudian ruang tindakan non-invasif, di sini ada 5 kapasitas bed. Dan ruangan tindakan invasif juga ada 5 kapasitas bed dan juga nurse station di sini. Ini letaknya ada di lantai 2. Kemudian ada gudang produk dan juga kantor. Manajemen fasilitas dan keselamatan, di sini ada tempat penyimpanan limbah sementara, sudah tersedia pendingin untuk menyimpan limbah dari B3 dan juga toilet sudah disediakan railing pegangan tangan untuk pasien-pasien dengan risiko jatuh. Kemudian tersedia juga kursi roda, railing tangga di setiap anak tangga dan juga ada karet ya, untuk menjaga pasien agar tidak terpeleset. Kemudian ada petunjuk arah dan juga peringatan agar pasien tidak terbentur kepalanya. Kemudian ada 2 titik untuk kode red, yakni ada di ruang atas, di lantai atas, di dekat nurse station, dan juga di lantai bawah, ada di kantor, dan juga tersedia 2 apar di lantai atas dan juga di lantai bawah. Di sini ada sirine kebakaran. Bila mana ada kebakaran, kita bisa mengaktifkan untuk sirine tersebut. Kemudian kami juga aktif dalam melakukan program-program promotif dan preventif seperti yang terlihat di slide. Di sini kita melakukan edukasi di SMA Negeri 1 Cikarang Utara. Di sini ada saya dan juga Dr. Adesti. Beberapa kali kami melakukan edukasi terkait dengan melasma. Berikutnya juga tindakan dari promotif dan preventif yang kami kerjakan. Kemudian untuk indikator nasional mutu, ini ada data dashboard dari INM yang kami screenshot, di mana 3 bulan terakhir dari September, Oktober, November untuk kepatuhan kebersihan tangan, alhamdulillah sudah mencapai capaiannya, di mana target di bulan September tercapai 99,69%, Oktober 97,39%, November 97,88%. Alhamdulillah di atas batas yang ditentukan oleh nasional. Untuk kepatuhan penggunaan APD, alhamdulillah dari bulan September, Oktober, November, di sini juga capaiannya 100%. Untuk kepatuhan identifikasi pasien dari bulan September, Oktober, November juga capaiannya alhamdulillah 100%. Nah, sedangkan untuk kepuasan penggunaan layanan, kami belum bisa melakukan input data ke dashboard di INM untuk dilaporkan. Sedangkan di indikator prioritas klinik kami memiliki 3
indikator prioritas klinik yang pertama di penyediaan berkas rekam medik, kelengkapan pengisian inform konsen, dan juga tidak ada kesalahan pembelian obat. Di mana kami sudah melakukan survei 3 bulan terakhir, September, Oktober, November, dengan target waktu penyediaan berkas rekam medik itu adalah kurang dari 10 menit. Dan Alhamdulillah sepanjang 3 bulan ini, September, Oktober, November, capaiannya adalah 100%. Kemudian kelengkapan inform konsen, kami memberikan target 100%, di mana setiap pasien yang dilakukan tindakan itu wajib dilakukan pemberian inform konsen. Dan di bulan September, Oktober, November, Alhamdulillah capaian yang sudah di-input itu adalah 100%. Juga terkait dengan tidak adanya kesalahan pemberian obat, kami memberikan target 100%, di mana di bulan September, Oktober, November, hasil dari survei yang kita lakukan adalah 100%. Ini ya untuk indikator prioritas klinik, target untuk penyediaan rekam medik kita kurang dari 10 menit, inform konsen 100%, lengkap, dan juga tidak ada kesalahan pemberian obat. Ini bagian dari tabel ya, tabel. Ini ada sedikit capaian yang masih di bawah 100%, ya ini jam buka pelayanan dari dokter. Ini indikator prioritas unit. Selain tadi indikator prioritas klinik, kami punya indikator prioritas unit di mana rawat jalan, waktu tunggu layanan kurang dari 60 menit, khusus memang yang pasien-pasien ingin tindakan dengan dokter. Kemudian jam buka pelayanan dokter, kami memiliki jam buka dari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 4 sore, di mana target capaiannya adalah 100%. Kemudian dari ruang farmasi, tidak ada kesalahan pemberian obat. Waktu tunggu layanan obat jadi kurang dari 15 menit, waktu tunggu layanan obat racikan kurang dari 30 menit, rekam medis, waktu penyediaan rekam medis adalah kurang dari 10 menit, kelengkapan inform konsen 100%, dan dari sisi administrasi dan keuangan adalah ketepatan penyelesaian laporan keuangan kurang dari tanggal 10 setiap bulannya, yaitu 100%, dan ketepatan pembelian email dan tepat waktu di setiap akhir bulan di tanggal 27 itu 100%. Nah, ini ya, ini tadi diulang lagi untuk tabel. Di sini ada sedikit angka yang kurang dari 100%, ya ini terkait dengan jam buka pelayanan dokter. Di mana di bulan September kami capaiannya hanya sekitar 92%, dan juga di bulan November capaiannya hanya sekitar 88%. Ini ada dikarenakan karena ada dokter yang izin dan juga seminar dokter. Nah, laporan insiden keselamatan pasien selama 3 bulan terakhir, dan alhamdulillah ini ada 6 bulan sudah kita melakukan input di IKP, alhamdulillah nihil, tidak terjadi insiden keselamatan pasien. Data Aspak yang ada di Kemenkes juga alhamdulillah di sini capaiannya kemarin sudah disurvei oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Data sarana tercapai 87,5%, data prasarana 100%, dan data alat kesehatan tercapai 90,43%. Alhamdulillah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit terkait dengan profil klinik Pratama IV. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.